Halo, kembali lagi di channel Kode 187. Polisi yang bernama Brigadir Muhammad Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan pada tanggal 16 April 2025. Saat kejadian, Nur Hadi berada di lokasi bersama dua perwira polisi yang bernama Kompol Yogi dan Ibda Aris. Awalnya, kedua perwira itu melaporkan bahwa Nur Hadi meninggal karena tenggelam. Namun, pihak keluarga merasa ada kejanggalan setelah menemukan luka lebam di bawah mata dan tubuh korban. Kemudian, Polda Nusa Tenggara Barat melakukan ekshumasi atau pembugaran makam pada 1 Mei 2025 guna melakukan otopsi. Hasil otopsi menunjukkan indikasi korban telah dianiaya. Kemudian, pada 18 Mei 2025, Kompol Yogi dan Ibda Aris ditetapkan sebagai tersangka. Keesokan harinya, seorang perempuan yang bernama Misri yang turut berada di lokasi kejadian juga ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, pada 27 Mei 2025, Kompol Yogi dan Ibda Aris ini menjalani sidang etik dan divonis bersalah. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat karena dinilai tidak mencerminkan nilai dan moral anggota kepolisian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa posisikan tempat ternyaman kalian. Siapkan minuman dan cemilan favorit kalian untuk menemani menyimak cerita kali ini. Serius, kamu bakal butuh pegangan karena Gili Trawangan yang seharusnya surga pada 16 April 2025 berubah menjadi kuburan rahasia bagi seorang polisi muda. Di balik tenangnya ombak Gili Trawangan, ada satu tragedi yang bikin banyak orang nggak habis pikir. Cerita ini dimulai pada 16 April 2025 ketika Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota Polda NTB, berangkat ke pulau wisata itu bersama dua perwira polisi yang bernama Kompol Yogi dan Ibda Aris. Dari luar, kedatangan mereka terlihat seperti liburan biasa. Pesta, santai, minum, happy-happy. Tapi ternyata semua itu berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa salah satu dari mereka. Siang itu, rombongan berangkat bersama dua perempuan yang telah dipesan khusus sebagai teman kencan, lengkap dengan tarifnya masing-masing. Setibanya di Gili, mereka berpencar ke villa dan hotel berbeda sesuai pasangan yang sudah dipasangkan. Nur Hadi sendiri menginap tanpa pasangan, sementara kedua rekannya sudah punya teman masing-masing. Sore harinya, mereka mengumpul lagi di sebuah villa private di mana pesta mulai pecah. Dibuka dengan minuman keras, musik diputar, dan narkoba jenis ekstasi dibagi-bagikan tanpa ragu sedikit pun. Semua orang terlibat, termasuk korban Nur Hadi ini. Dalam suasana euforia itu, gak ada yang menyangka bahwa kondisi Nur Hadi mulai berubah. Efek obat dan alkohol bikin tutur katanya melantur, agak over, dan mulai dianggap kurang sopan oleh seniornya. Hal ini bikin suasana yang awalnya fun berubah menjadi tegang. Saksi-saksi menyebut, sejak momen itu, beberapa anggota mulai gerah dengan sikap korban. Namun, belum ada yang menduga bahwa ketegangan itu bakal berubah jadi kekerasan fisik yang membawa dampak fatal. Sementara itu, hari mulai makin gelap. Saksi-saksi keluar masuk villa untuk mengambil barang atau kembali ke hotel. Namun, ada satu orang yang tetap bertahan di kolam. Ya, Nur Hadi. Bahkan, ketika ditanya kenapa nggak balik atau cari pasangan kencan, ia hanya menjawab santai sambil tetap berendam. Misri sempat ngobrol lama dengannya sambil merekam momen itu. Tidak ada tanda-tanda buruk bahwa malam itu sesuatu seperti menunggu untuk terjadi. Klimaks pertama pun muncul ketika Ibda Aris kembali ke villa dan melihat korban masih berenang dalam kondisi mabuk dan haid. Ibda Aris yang merasa kesal, ia mendekati korban, menegur keras sambil memukul wajahnya berkali-kali dengan tangan yang memakai cincin. Pukulan keras itu meninggalkan luka fisik yang nanti terbukti dalam hasil otopsi. Setelah itu,
Ia pergi begitu saja, membiarkan korban tetap berada di area kolam tanpa pengawasan seniornya. Dan dari titik inilah tragedi mulai berjalan tanpa bisa dihentikan. Sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah, Kompol Yogi terbangun dari tidurnya dalam kondisi masih terpengaruh obat-obatan dan alkohol. Ketika itu, ia melihat ke arah kolam. Ia mendapati Nur Hadi masih berada di sana bersama perempuan yang tadinya dipesankan untuk menemaninya. Melihat anak buahnya masih berpesta dan bertingkah, ia mulai menunjukkan rasa marah dan curiga. Dari momen ini, situasi mulai berubah drastis. Tanpa banyak bicara, Yogi langsung mendatangi korban dan melakukan teknik kuncian yang membuat tubuh Nur Hadi terkunci total. Teknik itu bukan sekadar dorongan atau kuncian biasa. Ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan seseorang dengan pengalaman bela diri dan penindakan kriminal. Posisi kaki, lengan, dan tekanan tubuh semuanya mengarah pada tindakan kekerasan yang sangat intens. Korban meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tapi Nur Hadi sia-sia. Dalam proses itu, ia mengalami luka lecet, patah tulang lidah, dan patah leher yang kelak disebut sebagai luka antemortem, yaitu luka yang terjadi saat seseorang masih hidup. Setelah melihat korban lemas dan kehilangan kesadaran, Kompol Yogi bukannya langsung menolongnya. Ia malah mendorong tubuh korban ke dasar kolam dan membiarkannya tenggelam selama beberapa saat. Bayangin, seorang atasan dalam keadaan mabuk dan haid duduk di pinggir kolam sambil merokok. Sementara anak buahnya tenggelam pelan-pelan di dasar air kolam. Adegan ini bukan hanya tragis, tapi juga mengerikan. Beberapa menit kemudian, barulah Kompol Yogi melompat ke kolam, seolah berusaha menyelamatkan korban Nur Hadi ini. Korban diangkat dan dilakukan resusitasi jantung paru. Tapi hasilnya nihil. Lewat CCTV terlihat Ibda Aris berlari keluar villa memanggil resepsionis untuk memanggil tim medis. Ketika tim medis datang kondisi korban sudah sangat kritis. Oksigen dalam darah masih ada, tetapi lemah. Kemudian mereka melakukan penanganan, memberikan oksigen, infus adrenalin, bahkan AED. Namun, tubuh korban tak menunjukkan respon sama sekali. Kemudian, pada pukul 22.14 WITA, korban dibawa ke klinik, dilakukan pemeriksaan tambahan. Pada pukul 22.30, ia dinyatakan meninggal dunia. Ironisnya, proses dokumentasi medis terhambat karena seorang saksi dilarang memfoto korban untuk rekam medis, yang makin memperkuat dugaan adanya upaya menutupi kejadian sebenarnya pada malam itu. Dari sinilah titik balik kasus dimulai. Apa yang awalnya diklaim sebagai tenggelam karena kecelakaan berubah total karena luka-luka fisik pada korban mulai muncul. Patah tulang lidah hingga patah leher bukanlah luka orang yang sekedar tenggelam. Ini luka kekerasan. Keluarga korban dari awal merasa ada yang janggal. Mereka tidak menerima begitu saja bahwa Nur Hadi meninggal karena tenggelam. Apalagi ketika melihat lebam di wajah dan kondisi tubuh yang tidak wajar. Karena itu, ia meminta proses lebih lanjut. Kemudian, pada 1 Mei 2025, Polda NTB melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk autopsi ulang. Hasilnya sangat jelas guys, ada indikasi kuat bahwa korban mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Dari sinilah kasus mulai terbongkar. Polisi menemukan bukti bahwa hari itu bukan sekadar pesta biasa, melainkan ada kekerasan yang melibatkan dua perwira terhadap korban Nur Hadi. Pada 18 Mei, Kompol Yogi dan Ibda Aris ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Besoknya, seorang perempuan yang turut berada di lokasi yang bernama Misri juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Semuanya kini berstatus tersangka dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian. Tak hanya berhenti di situ. Pada 27 Mei,
Kedua perwira tersebut menjalani sidang etik. Hasilnya tegas. Keduanya dinyatakan bersalah dan diberhentikan tidak dengan hormat karena dianggap tidak mencerminkan moral dan etika anggota kepolisian. Keputusan ini jadi salah satu langkah penting dalam membongkar situasi gelap yang selama ini terjadi secara diam-diam. Kasus ini bukan tentang pesta yang berubah menjadi tragedi. Ini tentang penyalahgunaan wewenang, mabuk kekuasaan, dan hilangnya kontrol diri yang menyebabkan seorang anggota kepolisian kehilangan nyawa di tangan rekan-rekan sendiri. Ini juga pengingat bahwa kebenaran, sekuat apapun ditutupi, selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Dan itu dia teman-teman, alur lengkap tragedi kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi. Kasus yang awalnya terlihat kecil, tapi ternyata menyimpan rangkaian peristiwa yang kelam, yang pada akhirnya membuka kenyataan yang sebenarnya. Kalau kalian suka konten yang kayak gini, jangan lupa like, comment, and share, supaya makin banyak orang yang sadar bahwa keadilan itu penting banget buat ditegakkan. Tetap jaga diri, jaga lingkungan, dan seperti biasa, tetap kritis, tetap humanis. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.